Rumah Quran Indonesia menjadi pusat lembaga Al-Quran di Indonesia. Terima kasih untuk para donatur yang telah bersedekah di Rumah Quran Indonesia. Alhamdulillah saya dan teman-teman dapat menghafal Al-Quran dengan nyaman. Semoga para donatur diberi kesehatan, diberikan rezeki yang limpah dan berkah, dan semoga dimudahkan dalam segala urusannya. Nama Diviandini Azahra, umur 18 tahun, asal dari Bandung. Saya santri Rumah Quran Indonesia. Saya di sini masuk program tanggal 15 Juni 2020 dan sudah 5 bulan, dan alhamdulillah saya telah menyelesaikan ziyadah sebanyak 30 juz. Dulu aku juga sempat pesantren di pesantren bahasa, dan di situ juga aku sempat menghafal Al-Quran juga. Cuman ya dulu kalau misalnya menghafal Al-Quran tuh kayak semampunya kita gitu, nggak ditarget gitu. Jadi kayak makin lama tuh aku tuh kayak ngerasa apa ya, lebih pengen aja gitu ngafalin, benar-benar ngafalin gitu. Terus kayak melihat orang-orang yang udah hafal Al-Quran 30 juz dengan mungkin tuh kayaknya tuh rasanya tuh adem gitu taunya. Terus kalau misalnya ngedengerin tilawah Al-Quran kayak gitu, rasanya tuh apa ya, hati tuh nyaman aja gitu kalau misalnya sering dekat sama Al-Quran gitu. Terus kayak ngafalin tuh berasa enak gitu. Terus akhirnya setelah kelas 3 SMA itu tuh ditanya sama orang tua aku mau lanjut kemana. Cuman aku bilang aku belum siap untuk lanjut kuliah karena ya mungkin faktor pertamanya itu karena faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan juga aku belum siap untuk bertemu dengan dengan lingkungan yang baru gitu. Karena kan biasanya dari dulu SMP sampai SMA itu kan aku mondok gitu. Jadi mungkin aku belum siap. Ya udah aku putusin buat nyari pesantren tahfidz juga. Terus waktu itu aku nyari pesantren tahfidz yang ada di Bandung. Awalnya tuh aku tuh pengen nyari pesantren tahfidz cuman yang nggak di Bandung gitu. Cuman kata orang tua udah aja pesantren yang di Bandung aja, biar dekat juga gitu. Mungkin kan banyak pesantren-pesantren yang di Bandung, pesantren tahfidz yang di Bandung juga ada. Akhirnya aku mutusin buat nyari sendiri. Terus aku nyari di Instagram, di info tahfidz. Itu tuh awalnya tuh aku tuh nyari di pesantren tahfidz juga yang ada di daerah Lembang. Cuman pas aku mau daftar ke sana tuh sayangnya aku tuh si pendaftaran yang buat di sana tuh belum didaftar gitu. Jadi kayak sedangkan teman-teman aku tuh udah kayak dapat kuliah yang kayak gitu, jadi aku tuh ngerasa kayak khawatir aja gitu belum dapat pesantren gitu. Sedangkan teman-teman aku udah pada masuk kuliah gitu. Jadi kayak takutnya nanti gapir lagi jadi 2 tahun gitu. Jadi aku nyari pesantren yang emang bener-bener buat tahfidz. Akhirnya ketemulah Rumah Quran Indonesia. Itu dibuka pendaftaran. Akhirnya aku nyobain aku nyobain daftar. Terus aku ngikutin alur persyaratan pendaftarannya. Terus setelah itu setelah 2 hari kemudian dapat kabar dari Indonesia kalau misalnya aku lolos dan diterima di sini. Itu kayaknya tuh rasanya tuh ngedengar kabar aku lulus di sini tuh kayak semuanya tuh
udah apa ya, udah rencana Allah gitu. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan gimana baiknya gitu kan. Pokoknya mah di situ tuh aku tuh ngerasa kayak memulai kehidupan baru gitu, dengan suasana yang baru juga gitu kan, dengan teman-teman yang baru juga. Karena kan mungkin sebelumnya dulu juga aku pernah menghafal di pondok yang sebelumnya, jadi alhamdulillah dan setelah sampai di Rumah Quran Indonesia melanjutkan hafalan yang belum dihafalkan saja gitu. Awalnya juga hafal Al-Quran tuh kayak dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak, cuman kalau misalnya kita punya niat, kalau misalnya kita punya keinginan yang besar buat ngafal Al-Quran tuh, mungkin insya Allah juga bakal mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran kita gitu. Jadi intinya mah harus apa ya, punya keinginan yang besar juga, terus niat yang besar juga buat ngafalin Al-Quran gitu. Banyak-banyak bersabar gitu. Gak semua orang juga bisa ngafalin gitu, hanya orang-orang yang tertentu. Kadang ada beberapa faktor juga sih yang buat aku jenuh. Kadang bukan jenuh, ngerasa bosen gitu ngafalin Al-Quran. Terus kayak gitu ya, banyak lah gitu cobaan dan rintangan dalam menghafali Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran itu banyak banget rintangannya gitu. Faktor-faktornya tuh kadang ya aku pengen pulang ke rumah lah, atau mungkin karena teman-temannya lah, atau mungkin karena aku mikirin sesuatu yang gak harus aku pikirin lah, dan lain hal sebagainya. Itu banyak banget aku sering ngerasain ketika proses dalam menghafal Al-Quran itu. Aku juga ingat kembali sama niat awal aku di sini buat ngafalin Al-Quran, supaya kelak nanti mungkin aku nggak bisa ngasih orang tua kebanggaan dalam prestasi, tapi mungkin insya Allah kelak aku bisa ngasih kedua orang tua mahkota mulia yang terbaik untuk kedua orang tua aku di surga kelak nanti. Amin. Aku ingat kembali sama niat awal aku di sini untuk ngebanggain orang tua, untuk lebih dekat dengan Allah gitu. Yang bikin semangat aku dalam menghafal Al-Quran itu ya karena niat awal aku di sini mau menghafal Al-Quran. Terus juga kalau misalnya lagi males gitu, kadang aku juga suka nyemangatin diri sendiri gitu, kayak bilang, ayo Din, kamu bisa ngafalin Al-Quran. Ingat perjuangan orang tua yang udah yang udah banting tulang buat ngebiayain kamu ngafal di sini, buat ngebiayain kamu dari kecil sampai sekarang gitu. Perjuangan orang tua segala macamnya lah gitu. Ya pokoknya kalau ingat sama perjuangan orang tua, terus sama niat, sama target-target yang bakalan aku tempuh nantinya gitu. Beberapa pesan dari ayah gitu dan juga mama gitu. Waktu itu ayah sempat bilang ketika aku memutuskan untuk ingin menghafal Al-Quran dahulu sebelum kuliah, dan ayah berpesan sama aku kalau misalnya ayah tuh bangga gitu punya anak seperti aku gitu. Terus ayah juga pesan kalau misalnya ayah tuh nggak minta kalau misalnya aku jadi anak yang berprestasi, anak yang pintar atau yang sebagainya, tapi ayah tuh cuma minta kalau misalnya aku tuh jadi anak yang soleha, anak yang berbakti sama orang tua, anak yang bisa mengangkat harkat dan derajat kedua orang tua dan keluarganya kelak, dan anak yang yang selalu taat sama Allah. Aku pengen nyampein untuk kedua orang tua aku
untuk mama, untuk ayah, makasih buat segala pengorbanannya, segala perjuangannya. Makasih udah bela-belain banting tulang buat ngebiayain aku. Makasih udah mendidik aku dari kecil sampai besar. Makasih udah ngurus aku dengan sebaik-baiknya sehingga aku bisa sampai tahap yang di sini gitu. Makasih untuk semangatnya, makasih untuk motivasinya. Maaf kalau misalnya Andin belum bisa jadi anak kebanggaan untuk mama dan ayah, tapi insya Allah Andin bakalan berusaha sekeras mungkin agar kelak nanti Andin bisa menjadi kebanggaan untuk mama dan ayah kelak. Dan maaf kalau misalnya Andin sering gak nurut sama mama, Andin sering kalau misalnya dibilangin kadang Andin suka gak dengar atau gimana, itulah maafin Andin ya, maaflah untuk segalanya gitu. Dan terima kasih banyak, pokoknya terima kasih banyak untuk mama dan ayah. Cita-cita aku tuh salah satunya pengen banget jadi dokter. Kalau misalnya nggak jadi dokter, itu jadi masuk di Fakultas Teknologi Informatika insya Allah. Dan cita-cita aku untuk orang tua itu banyak banget. Salah satunya cita-cita aku untuk orang tua aku tuh pengen bisa berangkat umroh dan haji bareng-bareng kedua orang tua aku, terus bisa ngasih mahkota terbaik untuk kedua orang tua aku, bisa jadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua aku, dan masih banyak lagi lah cita-cita yang aku pengen buat kedua orang tua aku itu gitu. Kalau ditanya kangen gak jauh dari orang tua, kalau bisa dibilang kangen, cuman ya kan di sini aku juga lagi memperjuangkan apa yang aku cita-citakan, apa yang aku impikan dari dulu, dan itu juga salah satunya untuk orang tua. Jadi ya kalau misalnya bisa dibilang sering kangennya, tapi ya hanya bisa menahan itu semua gitu. Untuk doa, banyak doa yang aku panjatkan untuk mama, untuk ayah gitu. Semoga mama dan ayah selalu diberkahi dalam setiap umurnya, selalu diberkahi dalam setiap langkah kalian gitu, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam rezekinya, terus dilancarkan dalam segala urusan mama dan ayah, disehatkan selalu. Terus semoga mama dan ayah bisa menjadi orang tua yang kelak dapat menuntun Andin untuk masuk ke surganya Allah. Gak tahu, gak bisa ngomong apa-apa gitu. Perasaan sedih juga kalau misalnya cita-cita aku buat kedua orang tua belum bisa tercapai gitu. Pokoknya nggak tahu lah, nggak bisa diungkapin perasaan sedih, haru dan lain sebagainya gitu. Karena ya aku juga percaya sih kalau misalnya Allah tuh maha mengetahui apa yang terbaik untuk setiap hambanya gitu. Allah maha perencana untuk setiap hamba-hambanya, itu pasti aku percaya kalau misalnya Allah itu adil gitu. Allah itu
tahulah gitu mana yang terbaik untuk setiap hambanya gitu.